Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Pratama dengan NIM 2503304. Tujuan saya di sini adalah untuk melengkapi tugas pada pertemuan ke-14, di mana tugas tersebut dari mata kuliah pengantar coding dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana, STMT, di mana tugas tersebut adalah pengurutan data melalui sebuah program. Sebelumnya sebelum memasuki dalam sebuah program, tentu kita harus mengetahui apa itu definisi dari pengurutan data dan beberapa jenis pengurutan data dalam sebuah program. Nah, yang pertama itu apa itu pengurutan? Pengurutan adalah proses menyusun atau informasi suatu urutan tertentu. Biasanya dimulai dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Tujuannya adalah agar data menjadi lebih terstruktur dan mudah diolah dalam sistem komputasi maupun kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pengurutan, yang dimana ada 4, yaitu 1 bubble sort, 2 selection sort, 3 insertion sort, dan 4 merge sort. Itu apa saja pengertiannya. Itu bubble sort adalah salah satu pengurutan paling sederhana. Cara kerjanya adalah dengan membandingkan dua elemen yang berdekatan dan menukarnya jika urutannya salah. Proses ini diulang terus-menerus hingga semua elemen berada dalam posisi yang benar. Double sort dinilai kurang efisien untuk data yang dalam jumlah besar karena membutuhkan banyak perbandingan dan pertukaran. Jadi waktu yang diperlukan untuk jadi bubble sort ini lebih bagus atau lebih optimal digunakan dalam pembandingan pengurutan data yang skalanya kecil. Di cara kerjanya dan contoh dari bubble sort, yaitu jika kita bayangkan sebuah urutan angka seperti 4, 2, 5, 1 dengan bubble sort, kita bisa memulai membandingkan dengan 4 dan 2. Karena 4 besar dari 2, maka ditukar, lanjut ke 4 dan 5. Karena urutannya sudah urut, tidak usah ditukar. Lalu 5 dan 1. Karena 5 besar dari 1, maka kita pindahkan menjadi urutan yang benar, jadi 1, 4, 1, 2, 4, 5. Maka itu satu putaran. Proses tersebut diulang sampai tidak ada lagi data tersebut yang perlu ditukar, yang dimana setiap putaran membawa angka terbesar ke posisi akhir. Dan cara kerja ini dinilai cukup lama. Selanjutnya itu selection sort, yaitu dengan memilih elemen terkecil dari data yang belum terurut dan menukarnya dengan elemen di posisi saat ini. Hal ini dilakukan berulang hingga semua elemen tersusun rapi. Metode ini mirip seperti mencari nilai terendah di antara sekelompok angka lalu meletakkannya di awal. Selection sort lebih hemat dalam jumlah penukaran dibandingkan dengan bubble sort, tetapi tetap memerlukan banyak perbandingan. Contohnya adalah misal pada data 7, 3, 5, 2, langkah pertama itu mencari nilai terkecil yaitu 2 lalu menukarkannya dengan angka pertama, jadi urutannya 2, 3, 5, 7 untuk elemen berikutnya hingga semua, dan diulangi untuk elemen berikutnya sehingga datanya terurut menjadi 2, 3, 5, 7. Selection sort cocok untuk data berukuran kecil hingga sedang, meski tidak terlalu efisien untuk data besar. Konsepnya kerjanya mudah dipahami. Selanjutnya insertion sort, yang mana algoritma yang menyisipkan satu elemen ke posisi yang tepat dalam bagian data yang sudah terurut. Proses ini dilakukan dari elemen kedua hingga akhir dari daftar data. Algoritma ini seperti kamu menyusun kartu remi. Setiap kartu baru kamu tempatkan pada posisi yang sesuai agar tetap berurutan. Metode ini cukup cepat untuk data yang kumpulan datanya hampir terurut. Contohnya itu urutan angka 4, 3, 5, 2. Pertama 3 bandingkan dengan 4 lalu disisipkan di depannya. Kemudian 5 sudah benar, jadi tidak ada perubahan. Terakhir 2 sisipkan di awal karena lebih kecil dari semuanya. Jadi ibaratnya itu cuma pemindahan secara langsung saja, tidak melalui perbandingan. Insertion sort tidak melakukan pertukaran sebanyak bubble sort dan lebih efisien jika datanya sudah mendekati urutan yang benar, namun kinerjanya tetap kurang optimal untuk data yang ukuran besar. Selanjutnya adalah merge sort.
yang mana algoritma penyusunan yang menggunakan pendekatan membagi dan menaklukkan, artinya data dibagi menjadi bagian kecil sehingga tersisa satu elemen, lalu bagian tersebut digabungkan kembali dalam urutan yang sudah benar. Algoritma ini efisien untuk data yang ukuran besar karena pembagiannya dilakukan secara rekursif dan pembagiannya dilakukan secara struktur penggabungannya ya. Cara kerja merge-sort yaitu jika kita ingin mengurutkan data 8, 3, 5, 2, pertama bagi menjadi 2, 5, 3, dan 5, 2. Kemudian bagi lagi masing-masing menjadi 8, 3, 5, 2. Setiap tahap penggabungan dilakukan dengan membandingkan elemen dari dua bagian dan menaruh menjadi lebih kecil terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, kan kita tadi judulnya itu adalah melalui sebuah program. Jadi kita akan membuatkan sebuah program yang mana pengurutan data. Di sini ada contoh dari pengurutan data, yang dimana hal yang pertama kali dilakukan adalah include studio.h, yang dimana ini adalah sebuah perintah pertama yang mana itu untuk menjalankan print dan scanf pada hasil outputan. Yang pertama itu adalah inMain. inMain adalah fungsi utama yang mana ini adalah yang bekerja pada program utama, dan itu adalah bagian dari keseluruhan outputan yang akan nanti nampak pada hasil outputan setelah program dijalankan. Hal yang pertama yang dilakukan adalah inArray atau penginputan array, dan mana penginputan array yaitu maksimal 100 elemen dengan NIJTEM. TEM artinya adalah tempat pengkopian sementara data sebelum diinputkan atau dienterkan, atau seperti ruang kosong yang disediakan sebelum benda itu berangkat, atau kalau di dalam kehidupan sehari-hari adalah gudangnya lah sebelum diangkut oleh truk nantinya. Yang mana itu yang selanjutnya adalah menginput jumlah elemen, yang mana print masukkan jumlah elemen array, lalu scanf yang mana dia akan men-scan dengan menggunakan %d. %d artinya di sini adalah decimal integer, yang mana pada saat menginputkan jumlah elemen kita menggunakan angka, jadi makanya di sini %d. Dan n ini adalah jumlah suku keberapa. Kalau di dalam matematika n ini dilambangkan di dalam deret. Di dalam deret itu artinya jumlah suku, jadi n ini adalah sama dengan jumlah array, jadi dia akan men-scan sesuai dengan yang kita masukkan di dalam jumlah array nantinya. Yang selanjutnya itu input elemen array. Nah, input elemen array ini seperti kita mengisikan beberapa data. Nah, jadi apa saja yang dilakukan adalah printf, yang itu memasukkan elemen array %d. Nah, selanjutnya itu dia akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jika i sama dengan 0, i kecil dari elemen, lalu i plus artinya jika i-nya sama dengan 0 atau i-nya kecil dari jumlah suku, nah maka dia akan selalu bertambah selanjutnya. Makanya ada i plus. Misalnya kita mau masukkan jumlah arraynya 5 misalnya di sini. Nah, jadi dia akan men-scan jika masih 1, kita enterkan, dia akan bertambah jadi 2 sampai elemennya sama dengan 0, artinya sampai dengan habis dengan 5. Jadi makanya dia akan bertambah 1 sampai berapa masukkan jumlah elemen arraynya. Selanjutnya untuk elemen ke %d sama juga, dia akan seperti pada elemen 1, dia akan menginputkan jumlah elemen arraynya atau nilai datanya i tambah 1. Jadi setiap kita mengisikan data, dia akan bertambah satu sampai dengan jumlah elemen array yang kita inputkan pada bagian awal. Nah, scanf yaitu dia akan men-scan data di atas. Nah, selanjutnya itu adalah proses sorting. Dia akan melakukan pengecekan, di mana for i sama dengan 0, i kecil dari n kurang 1, i plus. Artinya pada proses sorting ini tentu dalam pengurutan datanya tentu akan berkurang, yang mana jika satu datanya sudah terurut,
pada contohnya misalnya 5, datanya sudah terurut 1, jadi berkurang jadi 1, jadi 4 lagi. Nah, begitu juga selanjutnya, yang mana dia ini akan melakukan pengulangan terhadap pengecekan datanya tersebut. For J ini artinya juga sama, yaitu pengulangan terhadap beberapa pensortiran data. Jadi dia akan melakukannya, akan diceknya terlebih dahulu. Nah, ini artinya array J besar dari array J tambah 1. Artinya dia akan setelah arraynya diurutkan, maka arraynya akan bertambah, maka pengulangannya akan bertambah 1 sampai dengan jumlah elemen array yang pada kita inputkan pada bagian awal tadi. Nah, begitu juga dan TEMP, yang mana dia ini akan menyimpan elemen data terlebih dahulu sebelum dijalankan. Nah, sebelum ditampilkan hasil sortingnya, hasil pengurutannya. Nah, di sini dia akan melakukan pada tahap akhir dia adalah output atau hasil sorting, yang mana array telah diurutkan. Nanti dia akan menampilkan hal seperti ini. Lalu for i sama dengan 0, i kecil dari array, i plus plus plus. Nah, i kecil dari array maksudnya di sini adalah dia akan menampilkan hasil sorting berdasarkan berapa jumlah elemen yang kita inputkan terdahulu nantinya. Nah, mungkin lebih daripada menjelaskan seperti ini, lebih baik kita masukkan ke dalam contoh. Kita jalankan programnya. Nah, di mana di sini kita akan masukkan jumlah array terlebih dahulu. Kita ingin menginput masukkan jumlah elemen datanya, misalnya 5. Nah, masukkan elemen array. Nah, elemen array di sini elemen ke-1 itu seperti data ke-1 angka berapa maunya yang pertama, misalnya 10, 13. Nah, kita masukkan 5, 7 dan 9. Nah, kita maunya 5, otomatis dia akan membaca 5 saja. Nah, array telah diurutkan menjadi, nah ini akan menjadi terurut. Atau mungkin kita ubah variasinya menjadi misalnya 10 misalnya, karena batasnya tadi 100. Kalau kita apakah 100, jadi akan memakan waktu yang lama. Misalnya 7 lah. Jadi misalnya kita apakan angka yang besar. Nah, hasilnya akan sama juga. Dia itu akan jumlah elemen arraynya ini hanya jumlah elemen arraynya akan diminta nantinya elemen-elemen apa saja atau data-data apa saja yang ingin dientrikan nantinya. Baiklah, mungkin sekian hasil presentasi dari saya tentang pengurutan data dalam sebuah program. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri saja dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.